Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat di bulan Ramadan ini. Nah, saat ini saya bersama Ustadz Abdullah Nani. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang kondisi makmum saat sholat berjamaah. Saudara-saudaraku, mari kita dengar penjelasan dari Ustadz Abdullah Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita mungkin akan sedikit berbincang tentang hal yang mungkin sederhana, yang mungkin sering kita lakukan setiap hari, bahkan 5 kali dalam sehari semalam, yang merupakan sebuah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat berjamaah. Nah, ini yang menarik tadi Bapak sampaikan pertanyaan bahwa memang di dalam dunia militer atau dalam baris berbaris atau mungkin di dalam sebuah perlombaan, nah itu peserta itu tidak boleh bergerak sebelum ada aba-aba gerak dari komandan. Nah hal ini ketika di dalam pelaksanaan sholat berjamaah, maka kita yang berposisi sebagai makmum, nah ini ibarat kita dalam pasukan itu adalah pasukannya. Nah, kita menunggu komando dari komandan. Nah, maka komandan kita di dalam pelaksanaan sholat berjamaah adalah al-imam. Nah, makanya Nabi SAW yang menjelaskan dalam sebuah hadis, ya, ju'ilal imamu liyutamma bihi, ya, bahwa imam itu dijadikan sebagai orang yang diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Nah, ketika imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Nah, ketika ia ruku, maka makmum ikut ruku, mengikuti imam. Fa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Jadi di hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang kondisi ketika sholat berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam. Maka kita sebagai seorang makmum, ini ada 4 kondisi yang 3-nya tidak boleh dilakukan, 1-nya boleh dilakukan. Nah, yang tidak boleh kita lakukan sebagai seorang makmum, nah ini ibarat kita sebagai pasukan, nah yang akan dipimpin oleh komandan. Nah, jadi kita tidak boleh bergerak sebelum ada aba-aba gerak oleh pemimpin. Begitu pula dengan di dalam sholat berjamaah. Nah, jadi kita sebagai makmum tidak boleh bergerak sebelum imam selesai mengucapkan aba-aba. Misalnya ketika imam akan bertakbir, imam mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ketika sudah ada kata-kata bar, nah baru kita sebagai makmum boleh bergerak. Kalau bersamaan, nah boleh. Ini, ya. Makanya kita akan melihat di sini ada 3 hal atau 3 kondisi yang tidak boleh dilakukan oleh makmum, ada 1 yang boleh dilakukan. Nah, yang pertama yang tidak boleh adalah mendahului imam. Nah, itu tidak boleh. Jadi imam baru Allah, nah kita sudah duluan takbir. Nah, ini nggak boleh. Berarti kita mendahului imam. Itu yang tidak boleh. Ada kondisi 1 itu yang tidak boleh. Kemudian kondisi yang kedua, seorang makmum bergeraknya sama dengan imam. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi ketika imam mengatakan Allah, baru Allah, dia sudah bergerak. Berarti dia menyamai imam dalam bergerak. Harusnya kan imam selesai Allahu Akbar, nah baru dia mulai bergerak. Nah, ini imam baru Allah, nah dia sudah mengikuti imam. Nah, ini kondisi yang kedua yang tidak boleh dilakukan oleh seorang makmum, karena dia akan menyelisihi, ya. Karena hadis tadi mengatakan ju'ilal imam liyutamma bihi. Nah, imam itu dijadikan sebagai orang yang untuk diikuti. Nah, kata-kata diikuti berarti kita melakukan gerakan
orang yang ada di depan kita. Nah, kita melakukan itu setelah dia bergerak, mengikuti. Nah, kalau kita gerakan bersamaan, berarti itu bukan namanya mengikuti. Nah, padahal hadisnya mengatakan kita diperintahkan untuk mengikuti gerakan imam. Nah, bukan menyamai gerakan imam atau mendahului gerakan imam. Nah, itu kondisi yang kedua. Baik sahabat semuanya. Kemudian kondisi yang ketiga adalah terlalu terlambat bergerak dalam kondisi sholat berjamaah. Nah, jadi misalnya ketika dalam pasukan atau ketika dalam upacara, ya, kita tidak boleh terlambat mengikutinya melewati dari yang biasanya. Maka di dalam kita sholat berjamaah tidak boleh imamnya sudah melebihi atau melewati satu gerakan, kita belum juga bergerak yang gerakan pertama. Ketika sujud, nah, imam sudah bangkit dari sujud, dia mau ruku, dia mau sujud lagi, kita masih di sujud. Nah, ini berarti terlalu terlambat. Jadi ada 3 kondisi yang nggak boleh bagi seorang makmum untuk melakukannya. Yang pertama tadi adalah mendahului imam, tidak boleh. Yang kedua, menyamai gerakan imam, nggak boleh. Yang ketiga, terlalu terlambat dari gerakan imam. Nah, kemudian sahabat semuanya, nah kondisi yang satu yang boleh dilakukan oleh seorang makmum adalah mengikuti gerakan imam. Berarti kata-kata mengikuti berarti dia akan bergerak setelah imamnya bergerak. Nah, berarti mungkin poinnya atau kata kuncinya di situ adalah ketika imam mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ketika sudah baru kita mulai bergerak. Nah, sehingga kita terhindar dari bersabda Nabi SAW yang memperingati bagi jemaah yang mendahului imam. Bahwa ketika seseorang bangkit dari sujud mendahului imam, maka di akhirat kelak ya dia akan dibangkitkan dalam kondisi wajahnya itu wajah kerah. Ya, karena dia mendahului imam. Ini yang perlu kita hindari. Jadi ini mungkin hal yang sederhana ya. Memang banyak di antara kita yang ketika sholat berjamaah saya selalu perhatikan selalu bergeraknya mendahului imam atau bahkan menyamai imam. Nah, itu kan nggak boleh. Nah, ini yang karena kita sebagai makmum tidak boleh melakukan 3 kondisi tadi. Nah, yang boleh adalah 1. Nah, supaya ibadah sholat berjamaah kita mudah-mudahan mendapatkan pahala yang sudah dijanjikan oleh Nabi SAW, yaitu 27 derajat atau bahkan 25 di hadis yang lain, ya, lafaz yang lain atau riwayat yang lain. Nah, kalaupun kita mendapatkan keberkahan dari itu, maka kewajiban kita sebagai makmum adalah mengikuti imam, karena dia adalah sebagai pemimpin kita. Nah, ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, ya, menambah ilmu kita. Ya, ini sekedar sharing saja, ya. Kalau nanti ada hal-hal yang mungkin kurang, yang mungkin bisa kita obrolkan di kesempatan yang lain. Baik, terima kasih ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudaraku, apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Abdul Anani. Semoga apa yang dijelaskan ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu keagamaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.